Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit sharing terhadap kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tentunya sedang dalam masa akhir dari program Strata 1, sedang kuliah, dan ada salah satu yang paling mengganjal, yaitu terkait dengan penyusunan skripsi. Sebab setelah selesai skripsi, maka selesai sudah proses pendidikan di perguruan tinggi S1 tentunya kan. Nah, skripsi ini tentu dia adalah syarat untuk bisa menyandang gelar sarjana. Tapi ya kalau kita lihat ini kan, pakai baju, pakai topi toga, ini di pindahan kita ini, ya kan, ada tulisan skripsi. Nah ini begitu ruwet. Juga dengan segudang buku-buku rujukan ini tentu bagi kalangan mahasiswa yang sedang di masa-masa ini, tentu ini merupakan sesuatu banget, ya kan? Nah, ini perlu menjadi perhatian dalam sesi ini. Marilah sama-sama kita simak sedikit penjelasan dari saya, supaya sahabat-sahabat sekalian bisa menemukan sedikit pencerahan agar proses penyusunan skripsi di masa-masa akhir ini bisa segera terselesaikan. Ini dia solusinya. Nah, sebelum itu silakan di-subscribe dulu ya sahabat-sahabat. Ini subscribe. Oke, baik. Berikutnya, ini banyak sekali ya meme, tapi saya kutip di sini ada 5 saja. Emak ingin aku wisuda, diangkat dari kisah nyata mahasiswa semester tua ketika skripsi tak kunjung selesai. Lagi-lagi ini persoalan skripsi, pening mikirin skripsi, pengen pecah kepala rasanya. Ini kesaja kitchen ya. Nah, ini lucu-lucu ya. Tapi begitulah kan adanya, mungkin bagi sebahagian kita yang sudah selesai kuliah, ya berpikir ataupun sudah lama tidak lagi bergelut dalam bidang skripsi ini, tentu berpikir, itu kan masa lalu. Tapi bagi orang yang sedang menjalani proses penyusunan skripsi, ini tentu, ya kan, tentu bukan hal yang mudah untuk dilewati, ya kan. Apalagi nanti ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi, belum lagi berurusan dengan dosen pembimbing, ya kan. Sudah pas dengan pembimbing 1, nanti dicoret sama pembimbing 2, sudah oke dengan pembimbing 2, kita bawa ke pembimbing 1, lalu revisi kembali. Antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 kadang-kadang tidak sinkron. Tentu ini menjadi hal yang sulit dan kita sangat memakluminya. Berikutnya ada juga ini, kuliah 4 tahun, ujung-ujungnya disuruh cari-cari masalah. Apa itu masalah? Skripsi. Skripsi. Skripsi merupakan momok mahasiswa tingkat akhir, di mana membuat tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, kepala pening, penglihatan kabur, dan selalu terfikirkan di segala kesempatan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini tentu kita mengalaminya. Saya pun sendiri ketika menyusun skripsi juga, ya lebih kurang seperti ini juga lah, ya kan? Jangan lupa ya, di subscribe. Oke. Ini sedikit pencerahan dari saya terhadap sahabat-sahabat yang sedang menyusun skripsi, bahwa skenario alur perjalanan skripsi itu yang pertama, kita merancangnya dulu dari outline, daftar isi, kemudian dari situ berangkatnya ke proposal, ya kan? Kemudian kita susun bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ini salah satu ya skenario, tapi juga ada skenario-skenario yang lain, dan saya hanya mengutip ini untuk sebagai pedoman bahwa ini juga bagian dari skenario tersebut. Nah, nanti pada akhirnya kita buat artikel ilmiah, nanti diseminarkan, ya kan? Penedaran, yudisium, ini yang sangat ditunggu-tunggu, dan inilah pestanya orang yang kuliah. Oke, ini ya, ini target dari sebuah perjalanan perkuliahan, dari semenjak dia masuk, menempuh pendidikan di semester 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai dia berhadapan dengan skripsi, lalu dia mengikuti alur ini, sampai akhirnya dia bisa diwisudakan. Apa sih skripsi? Skripsi atau tugas akhir itu adalah sebuah istilah
untuk karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktik kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing, menurut prodi masing-masing tentunya kan. Nah, berikutnya skripsi itu merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana, menyandang gelar S1 di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, skripsi sebenarnya ini bukanlah hal yang perlu ditakutkan, dihindari, dan dibenci. Sebagaimana yang tadi ya, persoalan di awal ada beberapa gambar, tapi bagi sebagian kalangan kita yang sudah menjadi mahasiswa, ketika berhadapan dengan skripsi, seolah-olah ini adalah suatu hal yang sangat sulit dilewati, sangat ditakutkan, begitu dihindari, bahkan dibenci, ya. Apalagi ya berhadapan dengan pembimbing yang kurang respect dengan keadaan kita. Tapi tidak masalah. Yang penting bersabar saja, insya Allah akan terselesaikan masalah tersebut. Yang pertama, kamu itu harus komitmen, ya kan? Komitmen bahwa saya berkomitmen untuk menyelesaikan skripsi, kan harus disiplin tentunya kan. Jangan hari ini serius, besok enggak serius, minggu ini serius, sedikit kena coret langsung down, ya kan? Ini jangan. Yang kedua, itu fokus pada topik yang dibahas. Buat latar belakang masalah, ya. Kemudian pencarian referensi, jurnal utama, dan penunjang topik, ini perlu kita pikirkan dan kita cari. Tapi carinya bagaimana? Carinya tentu ini ya, yang pertama ini nggak boleh dihindari. Komitmen dan penuh kedisiplinan. Baik, yang ketiga itu pemahaman dasar statistik, metodologi penelitian. Ini juga mesti kita pahami. Karena ada sebahagian juga yang sudah menulis skripsi, tetapi dia tidak memahami metodologi, akhirnya meraba-raba kemana-mana, ya kan? Bab 1 arahnya ke sana, bab 2 ke sana, hasil penelitian nanti arahnya lain. Kenapa? Karena dia tidak menguasai metodologi penelitian. Ini perlu kita perhatikan. Maka bagi sahabat-sahabat yang hari ini sedang menyusun skripsi ataupun yang akan berhadapan dengan skripsi, tolong dipelajari dengan baik terkait dengan metodologi penelitian agar kita paham, karena skripsi adalah penelitian. Oke, yang berikutnya yang keempat, menghadapi dosen, lingkungan teman. Ini kan perlu juga menjadi perhatian bahwa kita juga tidak boleh bosan-bosan, ya kan, harus selalu aktif, ya kan, menghadapi dosen, lingkungan, dan teman. Jangan mengasingkan diri, jangan takut dengan dosen, jangan mengasingkan dari lingkungan, tetapi selalu kita berhadapan dengan sahabat-sahabat. Karena berdasarkan pengalaman ada sebahagian kenapa jadi tidak selesai skripsinya, itu karena dia menyendiri sendiri. Padahal kalau dia duduk bersama sahabat-sahabat, ngopi-ngopi, ya kan, bersantai-santai, maka di situ nanti akan keluar inspirasi. Bahkan, ya kan, ada kalanya dengan hanya satu WA, bagaimana skripsi sudah selesai, itu bisa menjadi sebuah motivasi terhadap kita dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi. Oke, ini sistematika skripsi. Perlu kita lihat di sini, ini penelitian salah satu sistematika. Bab 1 itu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini itu tergantung judul. Judul skripsi kita tentang apa, maka di pustaka, di tinjauan pustaka di bab 2 ini tentu yang kita bahas juga yang menyangkut dengan subjudul tersebut, tapi yang sifatnya kepustakaan. Berikutnya bab 3 itu metodologi penelitian, itu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data. Ini perlu juga menjadi perhatian yang serius bagi yang sedang menyusun skripsi, bahwa metode ini sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, agar kita ketika menyusun itu sinkron dari bab 1 ke bab 2, nanti sampai ke bab hasil penelitian, bahkan ke bab kesimpulan. Baru nanti kita masuk ke bab 5, ke bab 4, ini ya, bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan.
hasil penelitian dan pembahasan dari mana kita dapatkan? Tentunya ketika kita mengambil itu studi lapangan, kita akan turun ke lapangan. Misalnya kita melakukan penelitian pada salah satu lembaga pendidikan, di sekolah, di SD, di SMP, di SMA, di perusahaan, di masyarakat, di desa, di kampung, atau di mana saja lokasi penelitian, maka temuan-temuan yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian tersebut, maka itulah sebenarnya yang akan kita tulis di dalam bab 4 ini. Nah, pada akhirnya setelah kita menulis di sini, baru nanti kita berikutnya akan bawa kembali di bab 5. Di bab 5 ini adalah kesimpulan dan saran. Apa yang menjadi saran kita? Apa yang menjadi kesimpulan kita dari tulisan tersebut? Baik, hambatan dalam skripsi. Ini ya. Oke, coba dilihat, dibaca sama-sama. Hambatan dalam skripsi. 1, dosen pembimbing yang sulit. Sulit di sini mungkin para mahasiswa yang sedang dalam masa skripsi ataupun yang sudah berhadapan dengan dosen-dosen ketika menyusun skripsi, ada sulitnya masing-masing yang perlu dipahami, ya kan? Setiap orang kan punya karakter masing-masing, punya gaya masing-masing. Demikian juga dengan dosen, tentu dia punya gaya tersendiri, ya kan? Nah, ketika dikatakan dosen pembimbing yang sulit, ini juga silakan interpretasi sendiri, pahami sendiri apa maksud sulit di sini. Ya kan, kita tidak perlu berlebih-lebihan. Saya juga tidak ingin mengatakan apa-apa karena takutnya nanti ya bisa dirasa-rasakan sendirilah apa makna sulit dari sini. Oke, yang kedua itu bahan data yang susah didapat. Ini juga menjadi suatu hal yang perlu yang saya kira menjadi sebuah hambatan karena bahan sulit didapat. Contoh misalnya kita ingin meneliti terkait dengan sesuatu hal yang baru tersebut misalnya ketika kita kaji di perpustakaan, ya kan. Kadang kita sangat sulit menemukan data tersebut, khususnya data kepustakaan. Nah, sehingga ketika kita menyusun di bab 2 di kajian kepustakaan, kita akan keterbatasan data. Belum lagi nanti ketika kita ke lapangan. Ketika kita ke lapangan, ada kalanya juga bahan yang ingin kita dapat itu juga susah kita dapatkan. Contoh, misalkan orang yang ingin kita temui, yang di situ adalah sumber data utama, valid misalnya kan, tetapi kita susah menemuinya, ataupun sedang tidak ada di tempat, ataupun karena faktor-faktor yang lain, tentu dalam hal ini menjadi suatu hambatan tersendiri dalam menyusun skripsi. Nah, yang ketiga itu kegalauan setelah lulus dan mulai banyak tawaran. Kegalauan setelah lulus dan mulai banyak tawaran. Apa maksudnya ini? Setelah lulus nanti saya mau kemana? Saya ini, saya itu, karena kan memang di tahap akhir. Apalagi sahabat-sahabat juga, misalnya kan kita orang yang termasuk telat ya, sebagian sahabat sudah selesai, tinggal kita beberapa orang lagi di letting kita yang sudah MA, mahasiswa abadi, ya kan? Ini tentu ada juga rasa galau ya, rasa galau tersendiri. Kadang ada ya kan, sahabat-sahabat dekat, dia sudah selesai, bahkan sudah mulai bekerja, ya kan? Ini menjadi kegalauan tersendiri bagi kita. Oke, berikutnya itu yang keempat, pesimis. Ini yang sangat perlu dihindari. Merasa pesimis dalam menyusun skripsi, ini sangat-sangat berbahaya. Kita merasa tidak pede, sehingga kadang-kadang kita mencari bantuan ke pihak lain, ini tidak dibolehkan. Kemudian kita juga pesimis bahwa saya tidak mampu, sepertinya saya sulit ini, saya tidak mampu melewati ini. Ini rasa-rasa pesimis seperti ini tentu akan terus menghantui jika tidak pernah kita lawan. Nah, caranya bagaimana? Lawan. Bagaimana cara lawan? Ya lawan. Kita harus berani melawan, mempelajari berbagai sumber-sumber bagaimana orang mendeskripsi, duduk dengan sahabat-sahabat, konsultasi, bertanya dengan sahabat-sahabat, dan dengan teman-teman di sekitar kita, ataupun dengan kakak-kakak letting yang sudah selesai, ataupun bahkan dengan dosen pembimbing kita, ataupun dosen-dosen di sekitar kita yang kira-kira dosen-dosen tersebut bisa kita ajak untuk berkonsultasi terkait dengan persoalan ataupun skripsi yang sedang kita susun. Nah, ini ya bagaimana tips sukses mengerjakan skripsi.
Yang pertama, pilih topik yang pas. Kita tentu bisa mengukur diri kita sendiri, seperti apa topik yang pas untuk diri saya. Artinya, jangan terlalu tinggi. Saya ingin meneliti bagaimana struktur bulan, bagaimana tingkat apa ya, tingkat keberhasilan presiden. Lalu nanti pada akhirnya kita ingin menemui presiden. Ini mungkin terlalu tinggi jangkauan kita, yang kita itu tidak sanggup sampai untuk mencari sumber datanya. Makanya dalam hal ini tentu kita harus melihat topik yang pas. Pas di sini adalah pas menurut kontekstual, juga pas menurut kita, dan matching dengan dosen pembimbing kita nantinya, dan yang paling penting adalah pas menurut prodi yang kita kuliah. Nah, yang kedua itu buat target yang realistis. Targetnya nggak usah muluk-muluk dan jangan juga tergesa-gesa. Pokoknya saya dalam 1 bulan harus selesai skripsi. Ini tidak boleh, ya kan? Ini terlalu berlebihan ataupun terlalu dipaksakan. Bisa saja kita menargetkan segera, karena nanti berhadapan dengan pembimbing itu belum tentu sebagaimana yang kita harapkan. Nah, oleh sebab itu harus kita buat target tersebut agar realistis lah ya dengan kondisi kita. Yang ketiga itu jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda, ini yang paling penting. Sering sekali keterbatasan kita itu karena sering kita menunda-nunda. Teliti, jujur, sangat penting ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kurangi aktivitas yang mengganggu. Ya, sering kita di masa-masa akhir perkuliahan, di jenjang-jenjang akhir, kadang kita terlalu disibukkan dengan berbagai hal yang itu bukan tidak penting, tetapi perlu kita kurangi untuk saat tersebut agar kita lebih fokus untuk di sini. Setelah selesai ini nanti, silakan saja nanti kan fokus, bahkan fokusnya lebih dari fokus sebelumnya, silakan saja. Tapi ketika sudah masuk dalam masa-masa ini, maka silakan kurangi dulu aktivitas yang kira-kira aktivitas tersebut mengganggu. Contoh ya, contoh ini hanya sebagai contoh, kita terlalu sibuk di organisasi. Biasanya mahasiswa kan sebahagiannya sangat senang berorganisasi. Tetapi di masa-masa sedang menyusun skripsi, kita juga harus realistis bahwa organisasi penting, tapi di saat ini cobalah kan kurangi aktivitas tersebut dan fokus ya kan agar skripsi itu bisa selesai secara lebih cepat. Oke, yang kelima, minta pendapat senior. Senior tentunya kan kakak-kakak letting yang sudah duluan selesai, dia paham karena sudah selesai skripsinya, paham karena sudah menulis skripsinya, paham juga bagaimana konteks dan konsep cara menulisnya, bahkan dia kenal dosen, oh kalau dosen ini begini cara dihadapinya. Kalau dosen ini. Memang dosen itu ketika kita WA telat sedikit balasnya, nggak apa-apa, tunggu saja. Besok WA lagi. Ada sedikit pencerahan-pencerahan dari senior kepada kita sehingga kita semakin bersemangat. Ini penting ya, jaga kesehatan. Jangan begadang, lagi nulis skripsi, tidurnya jam 4 pagi. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, perlu dijaga kesehatan agar penulisan skripsi itu bisa berjalan dengan baik, kondisi fisik kita juga fit, pikiran kita juga bisa lah menulis dengan baik dan maksimal. Berdoa dan semangat. Ini ya ada beberapa gambar. Kita lihat ini bagaimana peningnya kan disusun buku di sekitarnya ini. Ya. Dia begitu pening ketika memikirkan skripsi. Ini sudah ada beberapa lembaran yang sudah dilipat-lipat. Ini ada coretan-coretan dari pembimbing, dia sedang memperbaiki. Tapi ini dan proses ini pada akhirnya kita akan melempar itu ke udara. Ini yang perlu menjadi
motivasi ya. Walaupun kita di awal begini, memang begini ya, semua akan merasa begini di awal, tapi harus rileks, santai, jangan emosi, jangan stres, tempuh saja perbaikan-perbaikan ini, pada akhirnya kita akan begini, akan berbahagia. Bahagia itu bukan hanya kita ya, bahagia sahabat-sahabat kita, bahagia guru-guru kita, apalagi orang tua kita. Mahasiswa tingkat akhir, ya, pesan di akhir nih ya, mahasiswa tingkat akhir, semangat dalam menulis skripsi. Oke, anggap saja skripsi itu sebagai cinta pertama, susah dilupain dan selalu ngangenin. Ini ya cara memotivasinya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada kita semua yang sudah menonton slide video ini. Semoga bisa menjadi suatu motivasi kepada sahabat-sahabat sekalian yang sedang dalam masa skripsi. Saya doakan semoga kita semua sukses dalam kapasitas kita masing-masing. Setelah selesai skripsi, bisa segera wisuda, dapat ijazah, dan segera mendapatkan pekerjaan, dan untuk memikirkan tahap-tahapan berikutnya. Oke, salam pejuang, sarjana. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Dan semoga video ini, sekali lagi, semoga video ini bisa menjadi suatu motivasi kepada kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.